Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Felipe Klauski bab 2451-2462. Bab 2451-2452. Dalam sekejap, pertempuran langit meroket di sini. Felipe menatap dingin ke arah anjing jahat yang memegang senjata di depannya. Orang ini sekarang benar-benar kehilangan kemampuan berpikir manusia, dan benar-benar mesin pembunuh. Chip elektronik yang ditanamkan di kepala mereka secara konstan merangsang otak mereka dan mengirimkan sinyal kematian. Felipe memandang pria pemberani yang memegang senjata dengan dingin, matanya penuh kedinginan, dan berkata, coba kulihat, orang-orang di kuil jahat, kekuatan apa yang lebih unggul. Bertempurlah dalam pertempuran. Bunuh, bunuh. Anjing jahat yang memegang senjata langsung meraung dan berteriak mendengar suara tuli, melambaikan senjata di tangannya, membuang bunga pedang yang menggigit, dan memotong leher Felipe. Tindakannya bersih dan rapi, penuh dengan niat membunuh. Bahkan para murid di area ketiga dan keempat akan menemui kematian di tempat ketika bertemu dengan anjing jahat neraka dalam kondisi pembunuhan ini. Selain itu, pisau pihak lain tidak biasa, seolah-olah mereka diprogram dengan program komputer yang terperinci. Sudut dan kekuatan setiap gerakan sempurna. Namun, secara alami ada kekurangan. Oh, kupikir akan tak terkalahkan untuk menonton beberapa video oriental senjata, dan kemudian menanamkannya melalui pemrograman komputer. Apakah kekuatan senjata timur yang sebenarnya tidak digunakan dengan cara ini? Felipe memotong senjata, yang sedang memotong leher dan tangan serta kakinya, bukan saja dia tidak menghindarinya, tetapi membungkuk ke depan, meninju, dan meledak ke langit, unicorn bermata api, dengan raungan yang marah, menabraknya dengan keras. Kekuatan pria kuat. Pada saat yang sama, senjata yang dingin dan mempesona, di tangan anjing jahat neraka pembunuh, menyeberang dari kepala Felipe 1 inci di atas. Pada saat itu, Felipe bahkan bisa merasakan hawa dingin yang dibawa di atas kepalanya. Pukulan seperti itu, bahkan jika itu baja, akan terpotong. Namun, pada saat yang berbahaya itu, kepalan api Felipe sudah menabrak dada dan perut anjing jahat yang membunuh neraka. Apalagi waktu, momen mana yang selamanya. Ledakan. Unicorn bermata api di tangan Felipe tiba-tiba meledak menjadi tekanan energi yang megah, langsung menghancurkan dada dan perut pria kuat itu dengan lengan kirinya menjadi abu. Pada saat yang sama, api yang membakar langsung membakar seluruh tubuh lelaki kuat itu. Ah! Lelaki kuat itu menjerit menyedihkan, dan seluruh tubuh jatuh ke belakang, lalu jatuh ke tanah, berubah menjadi sekelompok sampah kebakaran. Senjata di tangannya diterima oleh Felipe. Memegang pisau di tangannya, Felipe mengocoknya beberapa kali secara acak, mengeluarkan bunga pisau yang indah dan mempesona, dengan dingin yang pahit. Dia melirik neraka dan anjing-anjing jahat yang kebakaran, dan tersenyum dingin, itu adalah kebanggaan dan kesombongan, yang ditakdirkan untuk kekalahanmu. Aku membiarkanmu melihat, pemakaian senjata yang benar. Setelah semua, Felipe memegang pisau tanghang hitam dan meletakkannya di dadanya, dan kemudian dia menebang ke arah seorang pria kuat yang bergegas ke samping. Tanghang hitam ini, di udara, hanya membawa awan pedang hitam, tubuh Tanghang ramping langsung meledak ke niat membunuh langit. Suhu di sekitar pisau tampaknya telah menurunkan titik beku. Selain itu, di mata semua orang, meskipun di tangan Felipe hanyalah pisau, tetapi gerakan split vertikal sangat sempurna. Terlepas dari sudut atau kekuatan, atau yang sebenarnya, mereka dipahami dengan tepat. Bilah hitam dingin itu sangat cepat, bilah duri hitam langsung memotong udara, dan kemudian dari kepala seekor anjing neraka pembunuh yang bergegas dengan tinjunya, dia terus membelah kakinya. Setelah pisau dipotong, Felipe memegang gagang pisau di kedua tangan dan membanting pisau hitam langsung dari udara dalam bentuk L. Kemudian, dia berdiri menyamping, menjaga gerakan terakhir dari menutup pisau. Matahari menyinari tubuh Felipe, menyinari wajahnya yang tampan, dan mengemukakan niat perang yang tak kenal takut. Dan pria kuat yang bergegas dengan tinjunya, pada saat itu, mempertahankan postur yang mengejutkan, jadi berhenti di sana. Kemudian, garis darah, dari atas kepalanya, menjalar ke tenggorokannya, kemudian dadanya, dan akhirnya ke perutnya. Orang kuat itu, yang secara langsung berubah menjadi dua bagian, mengungkapkan komponen mekanis di dalamnya. Organ internalnya sudah merupakan instrumen mekanis, dan pada saat ini ia juga terbelah dua, menantang percikan bikara. Hanya pisau biasa, ia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Pisau Felipe datang dengan ekstrim. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tidak ada cairan yang tersisa di bilah hitam pedang Tanghang. Masih ada pedang flash yang gelap. Felipe melirik acuh tak acuh pada dua anjing jahat di depannya. 3 anjing jahat yang tersisa sekarang telah dipecahkan dengan sempurna oleh Adas. 10 orang, dari mesin pembunuh santuari jahat setelah transformasi tubuh manusia, di bawah tangan Adas dan Felipe, tidak berjalan selama 10 menit, seluruh pasukan disapu bersih. Ini adalah kekuatan pertarungan dua orang timur. Adegan ini benar-benar merangsang para penjaga kuil jahat di dalam dan di luar Manor. Terlalu kuat. Apakah ini Apollo, Dewa Matahari di kuil Matahari? Benar saja, sesat dan mengerikan seperti legenda. 10 anjing jahat, itulah mesin pembunuh di bawah malaikat gelap kuil jahat. Bahkan jika itu di medan perang, itu sudah cukup untuk menumbangkan kekuatan tempur sebuah kota kecil. Namun, kekuatan bertarung seperti itu, di depan Dewa Matahari Apollo dan pria tak dikenal itu, tampak seperti mustard dan dipenggal sesuka hati.
Pertempuran petir dan kipas Adas dan Felipe, sampai batas tertentu, benar-benar mengejutkan Kastil Putih di Kastil Putih. Dia mengambil teleskop dan menyaksikan semuanya dengan jelas. Mulut Fatako menunjukkan aplikasi marah, dan mata birunya meledak menjadi kemarahan yang menyilaukan. Apollo sialan. Namun, itu tidak masalah, lagi pula, di mata Fatako, Hellhound ini adalah pilihan dan dapat diubah kapan saja. Ketika Badge mati, Badge dibuat. Satu-satunya hal yang membuat Fata marah adalah kekuatan bertarung dari kelompok anjing jahat ini terlalu buruk. Badge berikutnya harus ditingkatkan. Hahaha. Fatako berdiri di atas kastil dan tertawa 2 kali, dan berkata dengan nada setan, Apollo, kamu tidak mengecewakanku. Aku menghabiskan banyak uang untuk melatih dan mempelajari prajurit transformasi manusia. Di bawah tanganmu, bahkan 10 menit tidak bertahan lama. Fatako, jangan biarkan semut-semut ini maju ke depan untuk mati, kamu harus mengerti bahwa begitu aku kabur, semua yang ada di sini tidak akan ada lagi, jadi turunlah sendiri, beberapa hal, aku dan kakakku, perlu menghadapimu berbicara. Adas berkata dengan dingin. Bab 2453-2454. Fatako haha tertawa 2 kali, dan berkata, Apollo, jangan merangsang saya, metode agresif Anda tidak berguna bagi saya. Hari ini, saya hanya ingin melihat Anda perlahan-lahan disiksa sampai mati. Termasuk pria timur di sekitarmu. Dengan ekspresi membunuh, pesona jahat Fatako jatuh pada Felipe, yang berada di samping Adas. Mengapa wajah sialan punya kekuatan seperti itu? Kekuatan seperti itu juga di antara yang terbaik di kuil 12 Barat. Mungkinkah kuil matahari telah berkembang begitu cepat selama bertahun-tahun karena masih ada dewa matahari dalam kegelapan? Felipe juga menyipit ke arah watak, pria kulit putih jahat berdiri di kastil putih di kejauhan. Dengan menggunakan aturannya sendiri yang berwawasan luas, ia secara kasar menilai kekuatan Fatako itu, benar-benar kekuatan di area kelima. Adapun apakah itu puncak atau Raja Murid, Felipe tidak bisa menyelidiki. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya akrab dengan aturan. Selain itu, pihak lain tampaknya dapat memotong peralatan deteksi, yang mengganggu kemampuan Felipe untuk memahami. Bentak, bentak, bentak. Fatako berdiri di lantai atas dan bertepuk tangan, berkata, ayo, prajuritku, gunakan kekuatanmu yang paling kuat untuk membunuh mereka semua. Saat suara Fatako jatuh, mata Adas dan Felipe berkumpul ke arah pintu istana. Di sana, sesosok turun dari langit, dengan hawa dingin yang membumbung tinggi dan membunuh. Dia adalah seorang wanita, tubuhnya hampir sempurna, tubuhnya hitam tits, kakinya juga dilengkapi dengan alat pelindung logam, pinggang memakai 2 skimitar, dan dia juga diikat dengan pinggang untuk membuat tubuhnya seksi dan panas, sempurna tampilan di depan semua orang. Itu wanita kulit putih. Jaket kulit pirang, hitam di bagian atas tubuh, dengan leher V, sempurna menampilkan buah-buahan menawan di bawah sinar matahari. Itu membuat seorang pria yang akan menelan air liur tanpa sadar ketika dia melihat pemandangan ini saat ini. Selain itu, postur berjalannya sedalam air, berayun dari sisi ke sisi, dengan penuh percaya diri dan feminitas. 2 pedang di pinggang, diukir dengan pola iblis, tampak kemasan, memantulkan cahaya dingin yang keras di bawah pembiasan sinar matahari. Yang menakutkan adalah bahwa pola iblis dari 2 pedang itu melahap kehidupan orang, membuat orang terlihat sangat aneh dan menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa sepasang mata hijau wanita itu telah menatap Adas dan Felipe, seperti macan tutul betina yang bersiap untuk memangsa, penuh dengan nafas yang sengit. Adas terkekeh dan mengenali wanita di depan. Dia mengangkat alisnya dan menertawakan Fata di atas kastil putih, Fatako, kamu benar-benar berusaha keras hari ini, dan benar-benar ingin membunuhku. Bahkan jika dia melepaskannya, kamu tidak khawatir tentang aku. Dengan ceroboh, membunuh senjata yang paling kamu kagumi dan cintai. Watako terkekeh beberapa kali, dan tampak tidak peduli, berkata, Apollo, yang mati belum tentu hidup. Dia adalah orang bijak dari kuil jahat saya, dan kekuatannya tidak sebanding dengan kelompok reformis sebelumnya. Caroline, gunakan kekuatanmu yang terkuat untuk membunuh mereka berdua, dan berikan penghormatan kepada saudara kita yang meninggal di kuil jahat. Caroline mengangguk pelan, muncul niat membunuh di matanya, dan menatap Adas sepanjang waktu. Di matanya, Adas adalah musuh yang tidak berbagi langit. Karena, Adas pernah membunuh saudaranya, Gordon. Itu adalah putra dari kuil jahat, pewaris kuil jahat di masa depan, dan keberadaan dewa jahat selanjutnya yang paling menjanjikan. Namun, Gordon meninggal di tangan Adas. Karena itu, sejak hari itu, Caroline telah belajar mati-matian untuk meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, hari ini saya memiliki kesempatan untuk membalas dendam saudara saya. Dengan cara yang sama, mata Adas menatap ringan pada tubuh Caroline, dan dia tertawa pelan, Fatako cukup murah hati untuk membuatmu keluar. Namun, aku paling terkejut bahwa aku belum melihatnya selama 3 tahun. Kamu telah menjadi perawan dari Evil Sanctuary. Caroline, apakah kamu ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Caroline dengan dingin mengeluarkan 2 pedang emas yang menggambarkan iblis dari pinggangnya dan berkata, Apollo, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, untuk membalaskan dendam saudaraku. Hari ini, jika kamu tidak ingin mati, kamu menyerah, menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku. Berbicara, Caroline juga menjilat lidahnya, matanya kedinginan. Adas menatap wanita yang hampir sempurna di depannya, dengan tubuh melotot ke depan dan belakang, dan balutan kulit, itu bahkan lebih menstimulasi hati. Namun, Caroline berubah. Gadis kecil yang tak berdosa itu dulu berkorban untuk kuil jahat.
Sederhananya, Adas tersenyum, dengan sedikit ejekan di senyumnya, Caroline, sosokmu benar-benar sempurna, aku tidak tahu apakah kau telah tidur banyak pria. Caroline mendengar ini tanpa amarah yang disengaja, tetapi malah tersenyum dingin, Apollo, kau ingin merangsangku dengan kata-kata, tidak berguna. Hari ini, aku pasti akan memotong kepalamu dengan tangan, karena untuk saudaraku aku membalas dendam. Caroline, kematian saudaramu adalah murni kecelakaan. Karena, dia ingin membunuhku, aku hanya bisa melindungi diriku. Apakah salah bagiku untuk melakukan ini? Tanya Adas mengangkat bahu tanpa daya. Caroline mendengus dingin, kalian orang timur, kamu hanya bisa berdalih. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Aku berlatih keras selama 3 tahun hanya untuk hari ini. Apollo, mati. Oh, kesal. Adas tersenyum sedikit, orang bijak dari Evil Sanctuary, ya, itu benar-benar menarik. Saudaramu adalah anak dari Evil Sanctuary, tapi sekarang kamu adalah orang bijak dari Evil Sanctuary. Sepertinya kamu dan aku dendam benar-benar tak terhitung. Dalam hal ini, maka saya akan menggantikan Heavenly Walk hari ini dan hanya dapat mengirim Anda untuk bersatu kembali dengan saudaramu. Diam. Apollo, sial. Akhirnya Caroline tidak tahan lagi. Dia memegang dua pedang iblis emas di tangannya dan menebas leher Adas dalam bentuk silang. Dalam pukulan ini, Caroline ingin memotong kepala Adas. Felipe melihatnya dan menemukan bahwa kekuatan Caroline benar-benar tidak sederhana. Setidaknya, itu lebih kuat dari semua musuh yang dia temui sekarang. Itu adalah kekuatan para murid di area kelima. Dan saya juga kesal di sini, ini adalah senyum tipis di sudut mulut saya, melontarkan sebuah kalimat, ini sedikit menarik, kekuatan Anda telah meningkat. Begitu kata-kata itu jatuh, dua pedang iblis emas bertabrakan, membuat dentang keras. Tapi tempat asli Adas hanya menyisakan gambar residual. Dia terus-menerus menghindari ke kedua sisi, setiap kali menghindari pukulan brutal Caroline. Dan setiap kali, Caroline mengejar momentum, dan niatnya untuk membunuh juga meroket. Pedang emas yang terang dan padat terbentuk di lapangan, dan tangisan marah Caroline. Pengecut Apollo. Jangan hanya bersembunyi. Keluar dan mati. Caroline meraung marah, Adas yang terus mengejar pengejar di seluruh lapangan. Sialan Apollo, hindari tanpa bertarung, penuh kebencian. Bab 2455-2456. Menilai dari situasi saat ini di lapangan, Adas pasif, dan gerakan pembunuhan Caroline menjadi lebih ganas dan lebih intensif dan cepat. Dengan cara ini, Adas cepat atau lambat akan dibunuh oleh Caroline. Namun, semua ini ada dalam perhitungan Adas. Dalam 3 tahun terakhir, Caroline telah bekerja keras pada pedangnya, dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai titik di mana dia telah menumbuhkan dua pisau setan emas di tangannya seolah-olah dia sudah dewasa. Yang dia inginkan hanyalah membalaskan dendam saudaranya dan mencuci malu untuk keluarga Tapur. Mantel pisau emas, dengan sosok kulit hitam Caroline, terlihat sangat cekatan dan ganas. Setelah diserang oleh Caroline hingga 5 menit, Adas berada dalam posisi bertahan dari awal sampai akhir. Dia hanya menggunakan tubuhnya sendiri untuk terus menghindari. Pada saat yang sama, dia juga mengamati pisau dan pisau Caroline setiap gerakan dan sudut halus yang muncul, untuk memahami kelemahan Caroline. Adas adalah orang pertama yang melarikan diri dengan mudah di bawah serangan intensif Caroline. Karena, orang-orang yang pernah bertarung melawan Caroline di masa lalu, di bawah serangannya, menahannya untuk waktu yang lama, hanya 2 menit. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, api di hati Caroline menjadi semakin panas. Apollo yang keji, begitu rakus karena takut akan kematian, mengapa dia menghindarinya? Secara khusus, beberapa kali, pedangnya tersapu di tempat fatal Adas, tetapi setiap kali dia dihindari oleh pihak lain, yang membuat Caroline merasa lebih cemas dan marah. Sejujurnya, keterampilan seperti Caroline jelas di antara peringkat teratas di antara semua orang suci yang kuat di 12 barat. Sangat disayangkan bahwa dia bertemu Dewa Matahari dari kuil matahari hari ini, sebuah eksistensi yang membuat 12 kuil di barat ketakutan. Setelah 5 menit bertarung, Adas masih tidak menembak. Caroline benar-benar marah, dan dia menjadi sangat gelisah. Tidak peduli bagaimana kamu menembakkan pisau, lawan dapat dengan mudah menghindarinya. Tampaknya hasil dari pertarungan ini sudah jelas. Apollo. Kenapa kamu pengecut, bukankah kamu menembak? Apakah kamu orang timur semua pengecut? Caroline menggeram, dan pedang iblis emas di tangannya tidak berhenti di situ. Adas tertawa ringan saat ini, senyum percaya diri sedikit muncul di sudut mulutnya. Langkahnya, dan gerakan menghindar, menjadi lebih santai. Karena, dia telah melihat melalui pisau Caroline dan semua kelemahan serangan. Sekarang, di mata Adas, dua pedang setan emas yang dipegang di tangan Caroline tidak diragukan lagi mainan anak-anak. Di bawah tekanan yang intens dan serangan yang intens, tubuh Caroline sudah berkeringat, dahinya dipenuhi keringat, dan dia sedikit terengah-engah, dadanya juga berfluktuasi, dan dia sangat cantik. Pada saat yang sama, Adas berdiri dengan tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Caroline. Caroline, saudaramu bukanlah lawanku, dan kamu bukan lawanku. Aku menyarankan kamu untuk tidak salah paham terhadap dirimu sendiri. Aku sangat menghargai Anda, Fata tidak menghargai hidup Anda, saya menghargainya atau tidak, bagaimana kalau Anda datang ke kuil matahari saya? Kau bermimpi. Aku akan membunuhmu sendiri. Caroline berteriak marah, matanya penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia memegang dua pedang setan emas dan mengeluarkan pukulan terkuatnya, menebas ke arah leher Adas. Ini adalah pukulan penuhnya. Namun, Adas menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan tebasan tangannya terpotong ke langit saat ini. Cahaya gelap memotong langit, dan datang ke Caroline secepat guntur.
Matanya dingin, dan tiba-tiba dia berbalik untuk menghindari. Namun, kaki Adas datang segera setelah itu. Ledakan. Dengan berjalan kaki ini, tanpa belas kasihan dan rasa malu, dia menendang langsung ke dada Carolin, menendang iblis besarnya dengan sosok iblis secara langsung, dan berguling beberapa kali di tanah. Kemudian, Carolin menghentikan tubuhnya yang berputar, hanya ingin berdiri dan terus menyerang. Cahaya gelap sudah menipu dia, dan memotong semua dua pedang setan emas di tangannya. Dentang. Dentang. Dua pedang setan emas langsung terpotong di bawah tebasan Adas. Tangannya masih memegang postur memegang dua pedang untuk bergegas pergi, tetapi dia berlutut di tanah dengan satu kaki dan tidak berani bergerak. Karena, pisau kembang sepatu di tangan Adas telah mencapai leher putih Carolin, hanya 1 sentimeter jauhnya. Selama Carolin bergerak sedikit, pisau kembang sepatu ini akan memotong lehernya dan menjadikannya bunga merah yang sudah mati. Dapat dikatakan bahwa pisau Adas sempurna. Aksi, sekaligus. Tidak apa-apa jika Anda tidak melakukannya. Begitu Anda melakukannya, Anda dapat mengambil Carolin langsung. Dengan pisau ini, selama yang diinginkan Adas, dia bisa langsung menembus leher Carolin dan membiarkannya mati di tempat. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku kalah? Aku berlatih mati-matian selama 3 tahun, mengapa? Carolin memandang pedang iblis emas yang terputus pada saat itu, mengangkat alisnya, memandang matahari di depannya, dan tampak sangat tinggi. Dari sudut pandangnya, Adas saat ini seperti dewa, dengan sinar matahari keemasan di belakangnya, dan temperamen yang acuh tak acuh membuatnya tidak tahan untuk sujud. Namun, dia hampir tidak bisa menerima hasil langsung. Dia tersesat. Hasil dari 3 tahun latihan kerasnya sebenarnya tidak berharga di depan pria ini. Hanya tipuan. Cukup pukul dirimu sendiri. Betapa mengerikan pria ini di depan. Apakah ini kekuatan Dewa Matahari Apollo? Carolin benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya, duduk di tanah dengan lesu, matanya kehilangan balas dendam. Karena, dia tahu bahwa akhir yang dia hadapi adalah kematian. Jadi, dia menutup matanya dan berkata, Apollo, bunuh jika kamu ingin membunuh, aku kalah. Adas memandangi gadis cantik berambut pirang yang telah menutup matanya dan menunggu untuk mati. Dia menutup pisaunya dengan ringan dan tersenyum dan berkata, Carolin, apakah kamu tahu yang sebenarnya? Carolin tiba-tiba membuka matanya dan memandang Adas dengan bingung, bertanya, Apollo, apa maksudmu? Kamu akan menipu aku. Adas tersenyum dan melirik Fatako yang berdiri di kastil putih di kejauhan, dan berkata, kematian saudaramu semuanya dilakukan oleh Fatako. Ini adalah wewangian sejati tahun ini. Kamu menemukan balas dendam yang salah. Subjek. Fatako adalah pembunuh sungguhan yang membunuh saudaramu. Ledakan. Kalimat ini langsung meledak di benak Carolin. Apa? Apakah Evil God Talon adalah pembunuh yang membunuh saudaranya? Tidak. Ini tidak mungkin. Hahaha, Apollo yang kejam, aku kalah, kamu bisa membunuhku, tetapi, jika kamu ingin menipu aku, bagaimana mungkin dewa jahat menjadi pembunuh yang membunuh saudaraku? Carolin tidak mempercayainya. Adas tahu bahwa Carolin tidak mempercayainya, dan langsung mengeluarkan ponselnya, memanggil layar monitor Danian melalui divisi militer, dan melemparkannya ke Carolin. Ketika Carolin melihat foto itu, seluruh orang terkejut. Mengapa ini terjadi? Dia sebenarnya membuat senjata selama 3 tahun di bawah pembunuh yang membunuh saudaranya. Fatako khawatir bahwa saudaramu akan menggantikannya, jadi ketika dia tidak dewasa, dia dirancang untuk membunuhnya dan pada saat yang sama menyalahkanku. Adas berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama matanya menatap Fatako, berkata, Fatako, kamu sangat jahat. Fatako tertawa beberapa kali saat ini, dan berkata, hahaha. Apollo, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki layar pemantauan tahun ini, yang benar-benar membuatku tak terduga, tetapi itu tidak masalah lagi. Hari ini, kamu semua sudah mati. Ekspresi marah Fatako melirik Carolin berlutut di tanah. Kakakmu menentangku dan dibunuh olehku. Sekarang, apakah kamu ingin menentang aku? Carolin memalingkan kepalanya, wajahnya penuh amarah dan kebingungan, dan memandang Fatako, yang merupakan dewa jahat dewa yang disegani, tetapi dia benar-benar membunuh saudaranya sendiri. Pada saat Carolin terganggu, Fatako tertawa kepada Adas, Apollo, kamu, siapa yang akan datang untuk berurusan denganmu selanjutnya? Suara itu baru saja jatuh. Pintu kastil putih terbuka, di dalam, 2 sosok kuat, membawa matahari, membawa niat membunuh langit. Di saat yang sama, Fatako perlahan keluar dari pintu. Hades, Hades. Dewa jahat, Fatako. Juga, mesin penuai suram yang ditutupi jubah hitam, Andrew. 3 dari 12 dewa paling kuat di barat ada di sini. Bab 2457-2458. Adas dan Felipe tidak berbicara saat ini, dan memandang dengan dingin ke gerbang manor. Mata mereka yang tajam, melalui para penjaga kuil-kuil jahat itu, melonjak menuju kesempatan yang dingin dan membunuh. Di belakang semua penjaga, 3 sosok berdiri berdampingan dengan Fatako. Ketiga sosok ini memiliki tinggi dan kekuatan yang berbeda, tetapi suasana yang mengerikan dan sombong dari tubuh mereka yang tidak aktif dan bergelombang membuat setiap orang tidak berani menatap lurus ke arah mereka dan berani berspekulasi. Dominasi semacam ini adalah kesombongan yang hanya bisa dipupuk oleh mereka yang sudah lama berada di jajaran atas. Mustahil untuk menyamar meskipun Anda ingin menyamar. Apalagi mereka semua memiliki napas raja yang mengalir pelan. Napas raja semacam itu sama dengan napas Adas, dan itu pada tingkat yang sama.
Pada saat yang sama, gerbang kastil putih kastil, ketiga sosok berdiri dengan bangga, mata mereka, sekarang menembus ruang 100 meter ini, langsung menghadap mata Adas, tiba-tiba meledak dari retakan tajam percikan tak terlihat. Ini adalah konfrontasi mata dan konfrontasi nafas antara yang kuat. Konfrontasi tak kasat mata ini menghasilkan rasa penindasan yang sangat besar, yang secara langsung menekan atmosfer dalam beberapa ratus meter dalam lingkaran. Seluruh ruang, kematian seperti ditekan oleh ribuan pon batu-batu besar, yang sangat sesak napas. Datang. Di tempat kejadian, para penjaga dari kuil jahat berdiri pada saat itu, merasakan penindasan yang disebabkan oleh percikan tak kasat mata ini, tubuh yang intuitif terasa panas, atmosfer ketegangan ini membuat mereka berkeringat dingin, dan tidak bergerak. Berani bergerak. Suasana ini, perasaan tegang dan gemetar, termasuk dalam konfrontasi antara para dewa. Tiga dewa 12 kuil barat berdiri di gerbang sekarang. Di seluruh dunia bawah tanah di barat, mereka termasuk dalam eksistensi paling terkemuka, simbol kemuliaan dan kehormatan. Mereka adalah perwakilan dari seluruh negeri di barat. Setiap dewa memiliki karakteristik dan caranya sendiri untuk mendominasi dunia barat. Keberadaan mereka adalah tanda utama dunia barat. Terlebih lagi, dalam perang barat di masa lalu, tidak pernah ada tiga dewa yang bersatu. Apalagi tujuan mereka kali ini sangat konsisten, yaitu berurusan dengan dewa matahari dari kuil matahari, Apollo. Adas juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketiga orang itu dapat bersatu untuk menunjukkan bahwa tiga kuil gelap di barat sudah tak tertahankan baginya, sang dewa matahari. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Adas dan Felipe tidak memiliki bala bantuan. Diperlukan beberapa saat untuk divisi militer untuk sampai ke sana. Karena itu, sebelum ini, Adas dan Felipe harus menahan masalah dari ketiga dewa. Berjuang melawan tiga dewa barat. Dalam sejarah dunia gelap di barat, ini hampir tidak pernah terjadi. Karena, pada hari kerja, para dewa barat memiliki wilayah kekuasaan dan yurisdiksi mereka sendiri. Umumnya, mereka jarang bekerja sama dan jarang bertemu, dan jarang bekerja bersama untuk berurusan dengan satu orang. Tapi hari ini, ketiga dewa menembak bersama. Ini menunjukkan bahwa Fata telah memutuskan untuk melenyapkan Adas. Mampu menyatukan Hades dan Andrew, hantu kematian, tidak mengherankan bahwa sejak awal, Fatako tampak sangat tak kenal takut. Ternyata Adas dan Felipe telah lama jatuh ke dalam perangkap Watako. Apollo, bagaimana perasaanmu bahwa kamu tidak bisa percaya ketika kamu melihat barisan yang sangat mewah? Hahaha, aku berkata, hari ini, aku akan meninggalkanmu. Untukmu, aku membayar jumlah yang sangat besar. Harga, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Fata tertawa beberapa kali, wajahnya muram dan dingin, dan dengan mata pembunuh, ia merasa jijik dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, Watako melambaikan tangannya, dan para penjaga di Manor secara otomatis berpisah, memberi jalan kepada tiga dewa. Ketiga tokoh itu semuanya tidak aktif dengan niat perang, tiga pasang mata, semua menatap dingin ke arah Adas dan Felipe. Di mata Adas, niat bertarung juga tiba-tiba pecah dan menjadi sangat panas. Ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat oksigen di ruang angkasa lebih tipis. Para penjaga kuil-kuil jahat itu hanya merasakan kesulitan bernapas saat ini, seolah-olah mereka terjepit oleh leher mereka, benar-benar kehabisan nafas, karena atmosfer di lapangan benar-benar terganggu oleh niat bertarung dari keempat sosok. Pada saat ini, tindakan sembrono apapun akan cukup meledak untuk menghancurkan kota. Pertempuran Tenjin. Dalam sejarah kelam barat, bukan tanpa itu. Setiap pertempuran para dewa yang direkam menghancurkan langit dan bumi, dan semua darah mengalir ke sungai. Sekarang, itu adalah keempat dewa sekaligus. Begitu pertempuran itu pecah, kengerian seluruh kota akan jatuh ke dalam nyala api perang. Selain itu, keempat dewa surgawi ini hanya bertatap muka, dan niat bertarung yang telah menekan jiwa telah meletus. Setelah konfrontasi singkat, Watako dan ketiga dewa akhirnya melangkah pada saat yang sama, berjalan keluar dari kerumunan, dan berjalan langkah demi langkah di sepanjang jalan. Suara langkah kaki mereka menginjak tanah, membuat suara berirama, seolah memukul palu godam, memukul jantung orang itu, membuat semua orang tidak bisa bernapas. Bahkan, selama pihak lain naik sedikit, hati semua orang akan meledak dan kemudian mati. Ini adalah penggunaan aturan dunia. Langkah, langkah, langkah. Ditemani oleh langkah kaki yang mengerikan ini, itu adalah tepuk tangan Fata. Fatako bertepuk tangan sekarang, wajahnya penuh senyum ironis, dan rasa percaya dirinya untuk akhirnya. Dia tersenyum tipis, Apollo, barisan yang begitu mewah, bukankah kau sudah melihatnya? Ini dipersiapkan khusus untukmu, kuharap kau akan menyukainya. Ngomong-ngomong, setelah pertempuran ini, kuil matahari bersama kita bertiga. Orang-orang dibagi bersama, bagaimana menurut Anda? Percaya diri, sombong. Adas sama sekali tidak dipertimbangkan. Di mata Fatako, kekuatan Adas hanyalah dewa. Sekarang, di sisinya, ada tiga dewa. Bahkan jika orang timur di sebelah Apollo sangat kuat, tetapi saya khawatir itu belum mencapai tingkat para dewa. Jadi, jangan takut. Di bawah para dewa, ada rumput dan master. Adas terkekeh dua kali dan melirik Hades, dewa kematian, dan Andrew, dewa kematian, dan berkata, tentu saja, aku terkejut kalian ingin berurusan denganku. Tiga dari kalian benar-benar bergabung. Fatako, kamu benar-benar terkenal. Pengkhianat dan licik, dewa jahat, reputasi tidak baik. Hahaha, Apollo, kamu tahu sudah terlambat sekarang. Kami bertiga bergabung bersama, cukup untuk membunuhmu. Yakinlah, sebagai dewa, kami akan meninggalkanmu dengan seluruh mayat, yang akan membuatmu mulia sampai mati.
Fatako tersenyum jahat, wajahnya penuh senyum ironis. Bab 2459-2460. Pertempuran sampai mati. Haha, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki keterampilan itu. Hadas tertawa dingin, seolah-olah dia tidak peduli dengan tiga dewa di depannya. Kalimat ini membuat wajah Fatako tenggelam, dan diikuti, dengan senyum licik di bibirnya, berkata, mengapa, Apollo, kamu tidak berpikir bahwa kamu masih bisa melarikan diri dengan kerja sama kami bertiga? Terserah kamu teman di sisinya. Kekuatan apa yang dia miliki, saya baru saja melihat, dan tidak mencapai standar Tenjin. Untuk berurusan dengan Anda, ditambah seorang anak yang bukan Tenjin, sangat mudah bagi kami bertiga. Hadas tersenyum dan menatap Felipe yang tenang di sampingnya, berkata, mereka memandang rendah dirimu. Felipe tersenyum saat ini, matanya menatap Hades dan Andrew, si Pluto. Hades, Hades, akhirnya kita bertemu, kata Felipe saat ini. Hades, dengan kedua tangan melingkari dadanya, kekar dan kuat, dengan sepasang mata dingin, seperti raja dunia bawah, yang mau tak mau berlutut. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu kenal saya? Felipe tersenyum dan berkata, ketahuilah, kami juga telah menangani beberapa kali. Kali ini saya datang ke kota Sedona. Saya datang untuk Anda dan roh jahat. Kalimat ini membuat Hades tertegun, mengikuti, dia mengerti apa, tersenyum, kamu adalah Felipe. Ya, kata Felipe. Begitu suara itu jatuh, Andrew, yang telah mengenakan jubah hitam besar, memakan sabit maut di tangannya, melihat ke samping dan menatap Felipe. Bahkan di siang hari, di bawah pinggiran yang lebar, wajah Andrew, dewa kematian, tidak dapat dilihat dengan jelas. Seluruh wajahnya tampak tertutup oleh kabut hitam, hanya untuk melihat sepasang mata merah, mengungkapkan cahaya redup dari neraka. Hades mengangkat bibirnya, menunjukkan senyum, memandang Hadas dan mengikuti matanya pada Felipe, berkata, baiklah, saya tidak berharap bahwa kita akan bertemu begitu cepat. Karena ini adalah kasusnya, saya juga menyimpan banyak masalah benda yang dicuri adikmu Hana dari saya dapat dikembalikan kepada saya. Felipe mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum, Hades, itulah yang diberikan kakakku kepadaku. Jika kamu menginginkannya, bahkan jika kamu datang untuk mendapatkannya, kamu harus mengalahkan aku dulu. Sombong. Mendominasi. Kalimat ini membuat Hades terlihat membosankan. Di Western Twelve Temples, Istana Pluto adalah yang pertama. Hades adalah salah satu dewa yang menakutkan dan memujanya. Bahkan dewa kematian Andrew dan dewa jahat Fatako tidak sekuat dirinya. Sekarang, orang seperti itu dari timur, berani mengatakan kata-kata seperti itu tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Sangat bagus. Aku mengagumi keberanianmu, tetapi keberanian sebanding dengan kekuatan. Hades, si Pluto, berkata dengan dingin, matanya penuh pertarungan bangga. Pada saat yang sama, mata watak bergerak dari Hadas ke Felipe, dan dia adalah orang pertama yang mengamati pria oriental ini dengan potensi dewa yang begitu dekat. Sobat, aku mengagumi keberanian dan kekuatanmu. Kalau tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam kuil iblisku. Aku bisa membuatmu aman dan sehat. Hades tidak akan pernah melakukan apapun untukmu, bagaimana? Fatako menyeringai beberapa kali dan melemparkan dahan zaitun. Felipe melihat ke samping dan menatap Fatako dengan senyum licik di wajahnya. Dia berkata, saya tidak berpikir itu sangat bagus, Fatako. Anda adalah salah satu tujuan saya. Saya pikir saya telah menemukan Anda dengan banyak usaha. Secara kebetulan, kita bertemu segera. Nah, hari ini adalah kematianmu. Setelah mendengar ini, Fatako tertawa beberapa kali dan berkata, apa yang kamu katakan, apakah kamu akan membunuhku? Terserah kamu. Felipe mengangguk dengan acuh tak acuh, berkata, ya, itu terserah saya. Kalau begitu aku sangat tertarik. Apakah ada kebencian di antara kita? Tanya Fatako tertarik. Felipe tiba, apakah Anda tahu Martin dan Bernard Johnston? Fatako mengerutkan kening, berpikir untuk waktu yang lama, aku sedikit terkesan, tidak terlalu akrab. Felipe tertawa dua kali dan berkata, aku hanya punya kesan. Alis Fatako menyipit dan matanya menjadi dingin, berkata, karena ini masalahnya, maka kamu harus mati. Felipe berkata sambil tersenyum, tidak, kamu yang harus mati. Kehormatan seperti itu hanya cocok untuk dewa-dewa baratmu. Watako mengangkat alisnya dan tersenyum dingin, ini benar-benar pria yang suka berbicara. Ini adalah karakteristik orang timur Anda, karakteristik yang rendah hati. Saya menanti-nanti kekuatan macam apa yang Anda miliki untuk membuat Anda jadi kebanggaan. Kamu akan lihat, kata Felipe dengan dingin. Pada saat yang sama, dia dan Hadas mulai perlahan naik ke langit. Tubuh mereka perlahan-lahan terakumulasi pada saat ini, otot dan sel mereka sudah dalam kondisi pertempuran terkuat. Rasa mengerikan dan berbahaya yang berasal dari daging dan darah sudah cukup untuk mengejutkan ketiga dewa di sisi yang berlawanan. Bermain melawan tiga dewa barat. Ini adalah pertempuran luar biasa yang tidak pernah dialami Felipe. Pertempuran para dewa barat dengan pertempuran para murid dari timur. Sudah cukup untuk menghancurkan kota. Sedikit kecerobohan, semuanya tersebar. Felipe harus menyesuaikan kondisi fisiknya dengan kondisi terbaik, jika tidak, dia mungkin tidak ada lagi di sini jika dia tidak hati-hati. Lagi pula, ketiga dewa di sisi yang berlawanan tidak lemah. Pada saat yang sama, itu jauh dari area pusat Western Twelve Sanctuaries, yang merupakan tempat paling tinggi di seluruh dunia gelap barat. Gunung suci di sana, Gunung Olympus. Ini adalah istana Zeus, dewa utama tertua yang paling kuat dan misterius di 12 kuil barat. Dia adalah dewa utama dari 12 dewa barat dan raja para dewa.
Saat ini, di kota surga di Gunung Olympus, banyak orang barat yang melakukan karnaval. Mereka bersenang-senang setiap hari dan menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, mereka tidak tahu bahwa hanya di kota Sendona yang jauh, pertempuran yang menakutkan akan meletus cukup untuk mengubah seluruh lanskap barat. Pada saat yang sama, kota suci-suci itu, kastil emas kota utama paling sentral dan paling makmur. Penuh dengan gaya arsitektur barat, mitologi barat diukir di dinding. Di aula, di kedua sisi semua prajurit mengenakan baju besi ksatria berwarna emas, semua memegang ksatria emas canggih. Dan di garis depan, di atas tangga 19, di atas tahta emas tahta, seorang lelaki tua dengan rambut penuh dan mahkota emas, memegang tombak guntur emas, di atas diukir rune tidak jelas. Pria tua itu, mengenakan gumpalan emas, menutup matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan guntur di matanya. Kemudian, seperti suara Hong Zong, dia menembus istana yang luas dan berkata, ambil perintah Tuhanku, dan segera pergi ke kota Sengdun untuk menghentikan 4 dewa. Bab 2461-2462. Lihatlah kembali ke Kastil Putih. Pada saat ini, ketiga dewa telah datang ke depan, menghadap Adas dan Felipe. Suasana di antara venue sangat bermartabat. Udara seakan berhenti mengalir. Fatako memeluk dadanya dengan kedua tangan dan mengejek dengan roh jahat, mengatakan, Apollo, cuaca hari ini baik, sangat cocok untuk mengirimmu keluar dari dunia yang indah ini. Aku percaya bahwa perang hari ini sudah cukup untuk memuat barat 12 catatan sejarah pertempuran para dewa di kuil. Setelah hari ini, kuil matahari akan sepenuhnya menghilang dari barat, dan pada saat itu, seorang dewa baru akan bergabung dengan kita. Adas juga tersenyum dingin, Fatako, kamu sama seperti sebelumnya, dan kamu banyak bicara. Karena kalian bertiga telah bergabung, jangan tinta lagi. Ayo, aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu. Hades, Pluto berdiri saat ini, matanya penuh perang yang melotot, berkata, Anda ingin datang satu persatu, dan, aku benar-benar ingin bertarung sekali lagi, pertempuran terakhir, kami diikat. Sekali, aku pasti akan mematahkan lehermu dengan tangan. Lagi pula, Hades, mata Pluto, penuh dengan niat bertarung mengerikan. Fata bisa kelihatan cukup acuh tak acuh, awalnya dia ingin menjadi yang pertama membiarkan Hades, pergi dulu, itu bisa lebih baik. Bagaimanapun, Hades adalah yang terkuat di sini. Dia dan Bleach lebih lemah dari Hades. Jika Hades dapat dengan mudah menyelesaikan Adas dan Felipe, itu akan lebih baik. Pada saat ini, Adas telah membuat persiapan yang cukup, dia ketat di seluruh, menunjukkan kondisi pertempuran terkuat. Bagaimanapun, ada 3 dewa di sisi yang berlawanan, yang semuanya adalah kekuatan Raja Murid di area kelima. Adas tidak sepenuhnya yakin dengan ketiganya. Dan Felipe, berdiri di samping, tampak tidak seperti biasanya. Jelas, di mata Hades, Felipe benar-benar tidak sepadan dengan tembakan mereka, jadi mereka secara alami mengabaikan keberadaan Felipe. Felipe menghela nafas tanpa daya, melangkah maju dan berkata, apakah kamu melupakan aku? Hades, The Hades, mengerutkan kening saat ini, memandang Felipe, yang melangkah maju, dan berkata, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Kamu belum memenuhi syarat untuk membiarkanku menembakmu. Pada saat ini, Andrew, yang tidak pernah berbicara, berkata pelan, saya tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, mari kita pergi bersama, apakah itu Apollo atau dia, saya punya keputusan cepat. Di mata kematian, dia tidak punya emosi. Kali ini dia menembak, itu karena Fata menjanjikan harga tinggi. Karena itu, ia berharap bisa menembak bersama dan membuat keputusan cepat. Oke, ayo pergi bersama, Fata bisa berpikir sebentar dan mengangguk. Awalnya, dia juga ingin menonton Hades dan Apollo bangkit dari pertempuran, dan kemudian melihat apakah dia bisa mengambil keuntungan dari nelayan. Tetapi sekarang, jelas bahwa Bleach melihat tujuannya. Tepat pada saat suara Fatako jatuh, Hades telah meninju Adas. Dia berubah menjadi cahaya putih seperti kilat, dan menembak langsung ke arah Adas. Pukulan ini mengandung energi yang terlalu kuat dan menakutkan. Bahkan kekosongan di sekitar kepalan itu hancur oleh angin dan kepalan yang dibawa kepalan itu. Selain itu, Hades sangat cepat, secepat kilat, pada jarak lebih dari 10 meter, dan berkedip. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak dengan dampak yang kuat. Jika Anda berubah menjadi orang kebanyakan, saya khawatir Anda tidak dapat menerima niat bertarung mengerikan dari Hades. Kemungkinan dia langsung hancur oleh momentumnya. Adas juga merasakan energi reguler yang terkandung dalam kepalan tangan Hades, sangat megah. Di depannya, angin kencang menjerit, dan energi yang dibawa oleh orang-orang yang menindas ingin mundur tanpa sadar. Secara umum, bahkan jika Anda adalah murid dari area kelima, di bawah pukulan seperti itu akan hancur. Namun, bukannya mundur, Adas mengambil langkah ke depan, dan kemudian membanting. Kekuatan seluruh tubuhnya mengalir ke tangan kanannya. Pada saat itu, awan-awan langit mengungkapkan penglihatan karena pukulan Adas. Tinju terkondensasi oleh awan, dibombardir. Ini adalah langkah pertama Hades. Jika Adas memilih untuk menghindar, itu artinya dia sudah jatuh dalam momentum, jadi dia hanya bisa menghadapi musuh terus. Selain itu, ia juga ingin melihat Hades mengerikan apa yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Di antara 12 dewa di seluruh dunia barat, selain dari dewa perang, Hades jelas merupakan orang gila pertempuran. Pada saat Adas meninju, dewa jahat dan dewa kematian berdiri di sisi lain, senyum kecil muncul di sudut mulutnya. Dalam kompetisi ini, jelas bahwa Apollo berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi, ledakan.
Tinju Adas bertabrakan dengan tinju Hades dan membuat suara yang menakutkan. Suara seperti itu lebih mengejutkan daripada ledakan misil. Dengan tinju keduanya sebagai pusatnya, riak energi kejam meletus langsung dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Para penjaga kuil-kuil jahat itu langsung terbang keluar di bawah ledakan kekuatan kepalan tangan. Semua orang kewalahan oleh suara gaduh yang memekakkan telinga, bahkan mereka merasa bahwa dada mereka sedang dipalu. Ada beberapa penjaga yang lemah di tempat kudus yang jahat. Di bawah kekuatan tinju seperti itu, mereka secara langsung terkejut berdarah, dan kemudian jatuh ke tanah dan pingsan. Ini adalah tabrakan sekali tembak, dan momentum yang mengejutkan telah meletus. Cukup untuk melihat betapa menakutkannya pertarungan selanjutnya. Bahkan area ini akan menjadi reruntuhan dan tidak ada lagi. Tepat saat kedua tinju bertabrakan, Hades dan Adas mundur beberapa langkah pada saat yang sama. Hasil ini sangat mengejutkan semua orang. Itu benar-benar terikat. Salah. Hades mundur selangkah dari Adas. Kamu Adas berada di atas angin dalam kompetisi ini. Hasil seperti itu benar-benar tidak terduga. Hades, Pluto, kekuatan ke-12 dewa itu jelas bagi semua. Di bawah serangan balik pasif seperti itu, Hades benar-benar mendorong Hades mundur selangkah lebih maju, yang cukup untuk melihat bahwa kekuatan Dewa Matahari Apollo bukanlah virtual. Hades berdiri di tempat, memandang tinjunya, dan kemudian sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, memandang ke arah sebaliknya Hades, tanpa diduga, hari ini, setelah beberapa tahun, kekuatanmu sebenarnya lebih cepat daripada aku. Sangat bagus, sehingga Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan Hades saya. Merasakan perasaan turbulensi darah dan mati rasa yang datang dari lengan kanannya, tawar-menawar perang dan pembunuhan di wajah Hades bahkan lebih intens. Dia memudar mantelnya dan melemparkannya untuk menunjukkan tubuh perunggu yang kuat. Penuh dengan kekuatan dan keindahan otot yang eksplosif. Hades akan bertarung habis-habisan.